Hai sobat pecinta alur cerita, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Pada kali ini, kita akan membahas film yang berjudul Lazy Hazy Crazy tahun 2015. Film ini menceritakan kisah persahabatan 3 orang gadis remaja yang terjerumus dalam prostitusi atau pekerjaan esek-esek. Hal itu mereka lakukan semata-mata hanya demi mendapatkan uang. Namun, terjadilah konflik percintaan di antara mereka. Nah, penasaran dengan kisah mereka selanjutnya? Daripada berlama-lama, mari kita saksikan saja alur ceritanya. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, share, dan komen ya. Beli buku di Bojonggede. Thank you ye. Di awal film, diperlihatkan persahabatan 3 orang gadis remaja yang bernama Mawar, Yuyun, dan Lisa. Di suatu pagi, terlihat para siswi sedang melakukan lari keliling lapangan di saat pelajaran olahraga. Namun, tidak dengan Mawar yang sama sekali hanya duduk bengong, begitupun dengan Yuyun yang hanya tidur santai di bangku lapangan. Tak lama kemudian, Yuyun ditegur oleh gurunya. Dengan santai, Yuyun menjawab jika ia sedang menstruasi. Kemudian, sang guru juga menegur Mawar, lalu menyuruhnya untuk keliling lapangan bersama yang lain. Ketika sedang mandi bersama, Yuyun dan Lisa mendengar percakapan teman-teman mereka yang sedang bergosip tentang Mawar. Yuyun yang emosi, kemudian keluar lalu memarahi mereka semua. Setelah itu, terlihat Mawar yang sedang membersihkan mainan ekornya. Kemudian, datanglah Yuyun yang menanyakan seputar pekerjaan prostitusi yang dilakukan Mawar selama ini. Mawar yang merasa risih, kemudian menegur Yuyun agar tak selalu bertanya. Di sore harinya, terlihat Mawar yang sedang melakukan pekerjaan esek-eseknya. Ia kemudian didatangi oleh salah satu wanita penghibur yang juga bekerja di sana. Awalnya, wanita itu bersikap baik, namun tiba-tiba ia berkata kasar lalu mengusir Mawar. Mawar yang tampak kesal lalu menghinanya dengan mengatakan jika wajah wanita itu mulai terlihat tua dan sudah sepantasnya untuk pensiun. Setelah itu, Mawar segera beranjak pergi. Keesokan harinya, semua siswa sedang menyaksikan pertandingan basket. Terlihat Lisa yang sedang memotret salah satu pemain basket yang bernama Chen. Ternyata, Chen merupakan cowok terpopuler di sekolah itu, sehingga banyak para wanita yang mendekatinya, termasuk Lisa dan Yuyun. Namun sayangnya, Lisa tak seagresif Yuyun, yang membuat Lisa selalu cemburu dengan kedekatan mereka. Sesampainya di rumah, Lisa melihat pakaian adiknya. Ia menegur sang adik agar tak membeli pakaian yang terlalu terbuka. Tak lama kemudian, sang nenek pun pulang. Lisa yang manja terlihat sangat menyayangi sang nenek. Di tempat lain, terlihat Mawar dan Yuyun yang baru saja sampai di kontrakan. Mawar memberitahu jika ia tinggal sendirian di kontrakan ini, dikarenakan ayah dan ibunya telah bercerai sejak ia masih kecil. Kemudian, Mawar membuka kaleng tempat penyimpanan uangnya. Ternyata, setiap hari, Mawar selalu menyisihkan uang dari hasil untuk membayar sewa rumah. Di lapangan sekolah, terlihat Lisa yang sedang mengambil foto Chen. Kemudian, datanglah Mawar dan Yuyun yang menghampiri Lisa. Lalu Mawar mengatakan kepada Lisa jika Lisa menyukai Chen. Lalu, Mawar mengatakan kepada Lisa jika Lisa menyukai Chen, jumpai dan dekatilah Chen secara langsung. Namun Lisa yang tak ada nyali sama sekalipun hanya bisa terdiam. Setelah itu, Mawar mengajak Yuyun ke kamar mandi.
Terlihat Mawar dengan sengaja membasahi baju Yuyun agar terlihat seksi seperti cabe-cabean. Ia lalu memfoto Yuyun dan menguploadnya di sebuah aplikasi untuk mendapatkan mangsa. Ternyata, saat Mawar dan Yuyun ke kamar mandi, waktu itu dimanfaatkan Lisa untuk mendekati Chen. Awalnya berjalan sesuai rencana, namun lagi dan lagi diganggu oleh dua sahabatnya tadi yang langsung dengan gercep menggoda Chen. Terlihat raut wajah Lisa yang tampak kecewa. Untuk menghilangkan rasa kesepiannya, Lisa lalu membeli seekor anjing. Di malam hari, ketika Mawar dan Yuyun lagi nongki mencari jomblo kesepian, tiba-tiba mereka didatangi oleh Lisa yang terlihat menangis sambil membawa anjingnya yang bernama Momoy. Ternyata, sang nenek tak mengizinkan Lisa untuk memelihara anjing di rumahnya. Dikarenakan mereka pecinta hewan, maka mereka sepakat untuk menaruhnya di rumah Mawar. Keesokan paginya, Mawar pergi bersama sang ayah untuk ziarah ke rumah Abu sang nenek yang telah lama meninggal. Setelah selesai berdoa, sang ayah kemudian mengajak Mawar untuk pindah sekolah dan tinggal bersamanya di Bangkok. Namun dengan tegas, Mawar menolaknya dikarenakan selama ini sang ayah tak pernah menghubunginya dan telah menelantarkannya sedari kecil. Di tempat lain, terlihat Yuyun yang baru saja mendapatkan kliennya. Betapa terkejutnya ia saat mengetahui tampang culun dari kliennya itu. Awalnya Yuyun menolak, namun akhirnya Yuyun setuju dikarenakan dijanjikan bayaran yang cukup besar. Langsung saja mereka meluncur ke TKP dan dengan segera Yuyun dan si pria melancarkan aksinya. Sore harinya, Yuyun yang sudah mendapatkan banyak uang lalu mengajak Mawar dan juga Lisa untuk makan di sebuah kafe mewah. Di sana, Lisa terlihat cemburu ketika melihat kedua temannya yang mulai memiliki banyak uang dari pekerjaan esek-esek tersebut. Ketika mandi busa bersama, Lisa yang mulai penasaran dengan pekerjaan esek-esek itu lalu menanyakan apa saja yang harus dilakukan untuk menservis setiap klien. Pertanyaan itu sontak mengundang tawa dari kedua sahabatnya, dikarenakan mereka tahu jika Lisa merupakan anak yang polos dan culun. Daripada mati penasaran, Lisa akhirnya meminta kepada Yuyun untuk mengajaknya pergi mengenal dunia perbokingan. OK 嘅喎，最多都係自己一個人去好悶噶嘛，帶埋我去啦，想幫你哋分擔啲租金咋嘛。 Singkat waktu, tibalah mereka di sebuah klub malam. Selama di sana, Lisa yang merupakan remaja yang polos pun hanya bisa bengong melihat setiap wanita yang sangat agresif terhadap kaum Adam. Kemudian, Yuyun yang bertingkah barbar pun melelang Lisa kepada para pria. Ia mengatakan jika Lisa merupakan gadis yang masih ting-ting. Sontak tawaran pun melonjak. Hingga akhirnya seorang pria yang bernama Raymond lah yang memenangkan lelang tersebut. Namun, di sini Lisa justru pergi lalu menangis. Ia tak menyangka jika sahabatnya tega melakukan hal tersebut. Kemudian, datanglah Raymond yang membawakan sendal Lisa yang ketinggalan. Ia yang merasa kasihan lalu menyuruh Lisa untuk pulang. Namun, hal tak terduga terjadi. Tiba-tiba saja, Lisa mengajak Raymond untuk keluar. OK 㗎啦嚇，見 OK 喎。好啦，上網啦，哦，交俾我啦。好，拜。 Raymond lalu mengajak Lisa untuk makan bersama. Selama di sana, Raymond berhasil membuat Lisa baper, yang akhirnya berujung perjigongan. Keesokan harinya, Lisa melamar pekerjaan di sebuah restoran yang berkonsep ala-ala anime Jepang. Lisa disuruh untuk mempraktekkan cara menyuguhkan teh. Dirasa Lisa cukup mampu menjadi seorang pelayan, akhirnya Lisa pun diterima. Ketika sedang duduk santai, Lisa didatangi oleh pujaan hatinya yaitu Chen. Mereka saling ngobrol satu sama lain. Terlihat Chen yang sepertinya juga menyukai Lisa.
Namun sayangnya, mereka berdua tak berani mengungkapkan perasaan satu sama lain. 旁邊上，跑嚟睇下。拜拜。 Sore harinya, ketiga sahabat ini sedang asik ngerumpi. Tak lama kemudian, Lisa sadar bahwa anjing kesayangannya menghilang. Ia yang panik pun langsung mencari anjing tersebut, begitu juga dengan Yuyun. Akhirnya, Lisa menemukan anjing kesayangannya yang sedang bersama seorang kakek legend. Sesampainya di rumah, Lisa dimarahi oleh sang nenek, dikarenakan sang nenek tak menyukai jika Lisa masih saja bergaul dengan Mawar dan Yuyun yang merupakan cabe-cabean. Lisa yang kecewa atas perlakuan sang nenek, lalu pergi ke rumah Mawar untuk menginap. Ketika hendak masuk, seketika perasaan Lisa hancur di saat melihat Chen yang sedang bermesraan dengan Mawar. Disinilah persahabatan mereka mulai retak. Di pagi hari, terlihat Raymond mulai mendekati Lisa yang sedang berendam. Ternyata, Lisa tadi malam menginap di rumah Raymond. Kemudian, Lisa meminta kepada Raymond agar mengajarinya cara bercocok tanam. Tanpa basa-basi, Raymond menyanggupi permintaan Lisa tersebut. Di tempat lain, terlihat Mawar dan Chen yang datang menemui Yuyun. Terlihat Yuyun yang sangat cemburu melihat kedekatan Mawar dan Chen dikarenakan selama ini Yuyun juga menyukai Chen. Namun, Yuyun berusaha menyembunyikan perasaan tersebut dan inilah yang disebut sebagai cinta segi empat. Waduh! Bang. Suatu hari, Lisa akhirnya menceritakan kepada Yuyun mengenai rasa sakit hatinya ketika ia melihat Chen yang sedang bercocok tanam bersama Mawar beberapa malam yang lalu. Ketika Mawar sedang mandi busa bersama Yuyun, terdengar dering pesan masuk. Ia lalu melihat ponselnya. Ia sangat terkejut ketika melihat video esek-eseknya tersebar di grup sekolah. Yuyun yang juga mengetahui hal itu langsung menghubungi Lisa dan menyuruh Lisa untuk menghapus video tersebut. Keesokan harinya, ketika di sekolah, teman-teman pria Mawar mulai mempermalukannya. Di sore hari, Yuyun yang tak tahan dengan sikap Lisa yang kelewat batas pun lalu melabraknya. Yuyun tak mengira jika Lisa tega mempermalukan Mawar yang juga sahabatnya. Lisa yang sudah muak dengan kemunafikan Yuyun dan Mawar, sudah tak peduli lagi dengan persahabatan mereka selama ini. Selain itu, Lisa memutuskan untuk meninggalkan Raymond. Di sana, Lisa meninggalkan sepucuk surat dan sisa uang dari Raymond yang pernah ia terima. Ketika sedang menyendiri, Lisa didatangi oleh Chen yang tiba-tiba memeluknya dari belakang. Chen lalu mengajak Lisa untuk keluar nanti malam bersamanya. 你今晚得唔得閒？即係得唔得閒啫？ Singkat waktu, ketika sedang berjalan bersama, Chen akhirnya mengungkapkan perasaannya kepada Lisa. Seketika, adu jigong pun terjadi. Namun tak sampai di situ, Lisa yang mulai terlihat agresif membuat Chen menghentikan aksi Lisa berikutnya. Chen tak menduga jika Lisa seliar itu. Oleh karena itu, Chen seketika membenci Lisa dan berpamitan kepada Lisa untuk terakhir kalinya, dikarenakan ia akan melanjutkan pendidikannya di luar kota. Dari sini, Lisa menyadari bahwa tidak semua laki-laki jika mencintai seseorang hanya mengutamakan nafsu saja. 你做到咁熟手，居然係咪原你會唔知咩？ Keesokan harinya, Mawar menghubungi sang ayah. Belum sempat Mawar bicara, sang ayah langsung mengajak Mawar pindah untuk ikut bersamanya di Bangkok. Dirasa sang ayah telah berubah, Mawar akhirnya menyetujui permintaan sang ayah. Setelah selesai teleponan, Mawar baru sadar jika Momoi telah menghilang. Ia lalu meminta bantuan kedua sahabatnya untuk mencari Momoi. Setelah lama mencari,
Akhirnya Yuyun menemukan Momoy yang sedang disekap di rumah seorang kakek tua pedagang daging B1. Di tempat lain, terlihat Mawar dan Lisa yang saling mengungkapkan kesalahpahaman mereka selama ini. Tak lama kemudian, datanglah Yuyun yang mengajak mereka untuk membantunya mengambil Momoy yang masih disekap di rumah si kakek. Dengan sigap, Mawar berusaha mengelabui si kakek dan dengan cepat Yuyun langsung masuk dan mengambil kembali Momoy. Setelah berhasil, mereka bertiga langsung berlari pergi dari tempat itu. Akhirnya, persahabatan mereka kembali membaik. Di suatu hari, terlihat mereka bertiga sedang menikmati liburan bersama di tepi pantai dan hingga akhirnya film pun tamat. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah persahabatan yang baik seharusnya dilandasi dengan kejujuran dan keterbukaan. Tapi, jangan sampai buka-bukaan ya guys. Ahai. Saya, kru yang bertugas, mohon undur diri ya. Bye-bye. See you.